Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Gue baru-baru ini ngelihat ada konten di mana ada seorang wanita yang seperti menyodor-nyodorkan tubuhnya ke beberapa pria yang kayak seakan-akan dia menanyakan arah, menanyakan jalan ke pria tersebut. Hal ini membuat banyak perdebatan juga. Membuat gue juga ikut bertanya-tanya, kenapa kok wanita itu bisa merendahkan dirinya seperti itu? Gue juga sempat sih bertanya-tanya, begitu banyaknya perempuan-perempuan yang di Twitter itu seperti open BO, lebih banyak perempuannya sih daripada laki-lakinya. Gue jarang mendapati ada laki-laki yang open BO. Jika faktor ekonomi yang membuat seseorang dengan mudahnya untuk melakukan hal yang sedemikian, ya, menawarkan tubuhnya ke orang lain, kenapa juga tidak membuat hal yang lebih membanggakan bagi dirinya? Perempuan dengan kelebihan daya tarik anatomi dibandingkan dengan pria memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk mendapatkan segalanya. Jika dalam kelancaran suatu usaha menawarkan diri seperti itu, dalam artian mendapatkan uang tentunya, berarti harga diri wanita itu dapat diukur dengan uang. Kalau hal ini dibiarkan sampai terus-menerus, apalagi sampai dibuat konten, yang tentu saja akan tertanam tanpa sengaja di setiap otak yang melihatnya, ditakutkan di masa depannya tidak akan menghasilkan hal-hal yang positif ya. Kita lihat lagi ya ke zaman dahulu, ada kasus Sodom dan Gomora dan juga Pompei. Kalau dilihat lagi sejarah Sodom dan Gomora, di mana yang sudah banyak tertulis di kitab-kitab agama, terutama di sana ditunjukkan betapa Sodom dan Gomora adalah negeri yang sangat makmur, yang sangat hijau, di mana-mana dipandang luas, dan apa saja yang dihasilkan oleh tanah itu pasti berhasil. Namun seiring dengan kemajuan serta kemakmuran suatu tempat, tidak diimbangi juga dengan pertumbuhan moralnya. Segala macam kejahatan di sana ada yang pasti berakar dari seks, dari uang berkaitan dengan seks, sehingga seks pun semacam dilegalkan di sana, seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Begitu juga dengan Pompei, beratus-ratus tahun setelah Pompei ditemukan oleh para arkeologis, di mana Pompei adalah sebagai kota yang sangat maju dan peradabannya yang sangat luar biasa, gedung-gedungnya yang sangat mewah, peninggalan barang seni yang terlihat berbeda, lebih maju, dan ukiran-ukirannya bahkan di beberapa peninggalan bukti tertulis, orang-orang dari Pompei dikenal memiliki intelektualitas serta skill yang lebih daripada daerah-daerah lain yang pada zaman Romawi tentunya. Namun setelah musnahnya Pompei dan diamati oleh para arkeolog, itu ditemukan begitu banyaknya orang yang melakukan hubungan maksiat ya, sehingga para ahli menyadari betapa banyaknya maksiat yang ada di kota Pompei. Walau ada banyak argumen yang mengatakan yang salah adalah pikiran prianya, pikiran orang yang memandang perempuan yang memakai pakaian yang cenderung ke arah seksi, tentunya ya, cenderung ke arah yang lebih terbuka, menunjukkan lebih banyak kulit. Tapi gue nggak sepenuhnya setuju dengan argumen ini, karena jika orang sudah mengetahui yang salah adalah pikiran orang yang memandangnya seperti itu, apa yang dilihat hingga menjadi buah pikiran, mengapa tidak mengenakan sesuatu yang lebih sopan sehingga membuat orang tidak sampai berpikir ke arah yang sana, kalaupun misalnya terpikir pun yang tidak sampai menjurus yang ke arah yang lebih dalam lagi. Sopan dalam artian seperti ini, meskipun tidak berhijab, tapi setidaknya mengenakan pakaian yang enak dipandang, yang tidak menunjukkan lebih banyak kulit, yang tidak terlalu menunjukkan lekuk tubuh. Setidaknya dengan tampil elegan, orang akan lebih menghargai, lebih respect, dan tingkat pelecehan pun bisa dipastikan dapat berkurang ya, kalau kecuali kalau ketemu dengan orang yang memang pada dasarnya sudah terlatih untuk memiliki pikiran-pikiran yang kotor dan tidak berusaha untuk meluruskan pikirannya. Menjadi elegan berarti membuat orang yang ada di sekitar lo nyaman berada di dekat lo, termasuk ketika melihat ada sesuatu yang tidak benar dan menegur orang dengan cara yang tidak terlihat smart, tidak terlihat elegan, yang seperti ada di video ini. Kenapa sih? Siapa yang ngajarin kalau dari sana boleh langsung ke kanan? Polisi sering ke sana dari sana. Ya polisi. Sekarang mau bapak mau ikutan bego kayak gitu. Kalau misalnya hal itu dibalikkan ke diri lo, apakah lo akan mau menerima dan menuruti apa yang sudah dilontarkan dengan penuh emosi seperti itu, dengan cara mempermalukan diri lo di depan banyak orang, dengan marah-marah seperti itu? Apakah lo mau? Cara seperti itu sama saja menunjukkan sifat lo yang asli, menunjukkan arogansi lo, menunjukkan kalau lo tuh sangat gila kekuasaan, dan menunjukkan apa yang lo katakan pasti orang lain akan tunduk, dan lo benar apa adanya. Ya memang benar, yang nggak bisa disalahin juga, tetapi
cara penyampaiannya itu yang tidak dibenarkan. Di Amerika, pada saat polisi menangkap pelaku kejahatan, untuk membuat si pelaku kejahatan ini yang menjadi tersangka mengakui apa yang telah ia perbuat, biasanya polisi itu akan main. Tetapi beda cara dengan FBI. FBI melakukan pendekatan yang lebih personal sehingga si tersangka ini mengakui perbuatan. Semakin kamu menekan seseorang, maka orang itu akan semakin menentang kamu, dan pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, karena ini adalah frontal lobe yang memang refleks yang sudah didapat dari sejak lahir, dari sejak bayi. Jika merasa terancam, pasti akan ada perlawanan. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.